I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nur Hasanah dari kelas 4D Akuntansi Syariah dengan NIM 63030210139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai just in time. Sebelum kita mulai, kalian tahu gak sih apa itu just in time? Jadi, just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Terus, untuk tujuan sistem produksi just in time ini, untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, itu bisa disebut dengan overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Nah, selanjutnya mengenai sejarah just in time. Jadi, just in time ini dikembangkan pada tahun 1970. Nah, siapa sih yang mengembangkan just in time ini? Jadi, yang mengembangkan adalah Taichi Ohno, yang dijuluki The Father Just in Time. Beliau bekerja pada perusahaan Toyota di Jepang. Selanjutnya, kelebihan sistem produksi just in time. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga memerlukan modal kerja yang rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ditinggalkan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan proyek jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Terus, untuk kelemahan sistem produksi just in time, yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun kesempatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terlambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat, perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Selanjutnya, dampak penerapan just in time. Yang pertama, meningkatkan keterlancaran atau keterlusuran biaya. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan perhitungan biaya produk. Yang ketiga, mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa atau departemen jasa. Yang keempat, mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, mempengaruhi sistem penentuan harga produk, pesanan, dan proses. Nah, untuk contoh penerapan just in time di perusahaan ini, just in time merupakan adopsi dari sistem produksi yang telah diterapkan dalam industri otomotif Jepang, terutama pada Toyota atau The Toyota Way.
kemudian diimplementasikan di seluruh industri manufaktur Jepang. Terhadap 4 aspek pokok dalam konsep just-in-time Toyota, yaitu yang pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan tekanan pada penyederhana aktivitas dan peningkatan stabilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan JIT. Yang pertama, aliran material yang lancar. Yang kedua, pengurangan waktu. Yang ketiga, pengurangan lead time vendor. Yang keempat, komponen zero defect. Yang kelima, kontrol lantai produksi yang disiplin.